Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan menyampaikan soal dan pembahasan program belajar dari rumah di TVRI. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ini tayangan untuk tanggal 9 Juni 2020 dengan materi Bangun Ruang. Mari kita simak soal dan pembahasannya anak-anak. Senang sekali kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar matematika untuk mengenal bentuk bangun ruang ya. Di sini sudah ada benda-bendanya. Saya akan memperkenalkan bentuk bangun apa saja ya. Yang seperti ini disebutnya adalah bangun ruang kerucut. Kemudian yang seperti ini disebut bangun ruang balok. Ya. Yang ini bangun ruang kubus. Yang ini bentuk seperti ini kita namakan prisma, ya. Bentuk seperti ini kita namakan prisma. Ya, perhatikan. Ya, ini prisma. Untuk ini kita namakan tabung. Dalam matematika ini kita namakan tabung. Ini bentuk bangun ruang bola. Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan masing-masing dua benda di rumahmu yang memiliki bentuk tabung, kerucut, balok, kubus, prisma, dan bola. Baik, Ibu bahas untuk soal yang pertama ini anak-anak. Contoh benda-benda yang ada di rumah yang berbentuk bangun ruang, Ibu mulai dari bangun yang berbentuk tabung. Contoh bangun berbentuk tabung adalah gelas dan pipa paralon. Di sini sudah Ibu gambarkan, di sini ada gambar gelas dan juga ada gambar pipa paralon. Kedua benda ini berbentuk bangun ruang tabung. Selanjutnya, yang berbentuk kerucut adalah topi ulang tahun dan eskon. Di sini sudah Ibu gambarkan, ini gambar dari topi ulang tahun dan yang kedua ini adalah gambar eskon. Ini keduanya berbentuk bangun ruang kerucut. Lanjut untuk bangun yang berbentuk balok anak-anak. Yang berbentuk balok contohnya yang ada di rumah adalah lemari dan juga kotak pensil. Ini sudah Ibu gambarkan, lemari dan kotak pensil. Lanjut, ini untuk contoh benda di rumah yang berbentuk kubus yaitu dadu, monopoli, dan rubik. Ini sudah Ibu gambarkan, ini dadu untuk permainan monopoli dan juga ini permainan rubik. Di sini gambarnya. Kedua benda ini berbentuk bangun ruang kubus. Lanjut, bangun yang berbentuk prisma. Yang dimaksud prisma di sini adalah prisma segitiga. Contohnya adalah tenda pramuka dan atap rumah. Ini sudah Ibu gambarkan. Ini tenda pramuka dan yang kedua di sini atap rumah. Ini berbentuk prisma segi. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang gimana sih cara mengurutkan benda berdasarkan ukurannya. Kalau kalian lihat di sini sudah ada 5 bentuk tabung di layar. Nah, ukurannya beda-beda nih. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita mau urutin gimana caranya mengurutkan tabung-tabung ini dari yang ukurannya besar ke ukuran yang paling kecil. Tadi kita sudah baca ya, urutkanlah bangun berikut dari besar ke kecil. Kita mulai dari yang paling besar ya. Yang mana yang paling besar? Ayo. Wah, hebat. Bangun yang paling besar adalah yang D. Hebat. Betul, bangun D adalah bangun yang paling besar. Nah, kita tandain ya D-nya. Supaya kita tahu kalau ini sudah dikerjakan. Terus, abis bangun D, mana lagi ayo tabung yang paling besar? Betul lagi. Bangun yang paling besar habis bangun D adalah bangun E. Kita tandain ya di sini, terus kita tulis deh bangun E. Wah, sekarang tinggal 3 bangun lagi. Bangun A, bangun B, bangun C. Mana ya yang paling besar? Wow, hebat banget kalian. Betul sekali. Bangun yang paling besar adalah bangun B. Kita tandain ya. Terus kita tulis di bawah ini, bangun B. Oke, sekarang kita mau lihat ada tabung A dan tabung C. Kok kayaknya besarnya sama ya? Tapi kalian lihat baik-baik. Kalau kalian lihat baik-baik, ternyata tabung C lebih besar loh daripada tabung A. Jadi tabung C-nya kita tandain ya. Terus kita tulis tabung C. Dan tabung yang paling kecil adalah tabung A. Kita tulis di sini, tabung A. Gimana? Gampang banget kan? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah,
Gambarkan 3 bola dengan ukuran yang berbeda, lalu urutkan dari yang paling kecil. Dicatat ya, gambarkan 3 bola dengan ukuran yang berbeda, lalu urutkan dari yang paling kecil. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 2 anak-anak. Gambar 3 bola dengan ukuran yang berbeda. Ini untuk ukuran yang kecil Ibu beri nama A. Dan untuk ukuran yang sedang, ini Ibu beri nama gambar B. Dan yang paling besar di sini Ibu beri nama C. Ini ukurannya sudah urut dari kecil ke besar. Nah, di sini saya berikan gambar ada kubus PQRSTUVW. Nah, untuk sifat-sifat kubus berdasarkan gambar ini, yang pertama adalah kubus memiliki 6 bidang sisi yang sama. Nah, sama di sini artinya adalah bentuknya sama, luasnya pun juga sama. Oke, nah sisi dari kubus ini berbentuk persegi. Oke, nah untuk gambar ini sisinya yang mana? Di sini. Nah, ini adalah sisi dari kubus, bentuknya persegi. Jadi ada 6 ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut itu yang runcing, yang lancip. Nah, kalau di sini kondisinya berarti yang ini yang saya tandain ya. Nah, ini dia nih. Ini namanya titik sudut. Oke, Sobat 100, jelas sampai sini? Oke. Berikutnya, untuk sifat yang ketiga, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, kalau digambar kubus ini berarti rusuk itu yang ini. Oke, jadi inilah rusuk dari kubus. Oke, Sobat 100, jadi inilah sifat-sifat kubus yang perlu Sobat 100 pahami kembali dan diingat. Oke, nah sekarang di sini kan ada kubus PQRSTUVW. Berdasarkan sifat yang pertama, kubus ini memiliki 6 sisi. Nah, ada yang tahu sisinya yang mana saja? Oke, di sini kita tuliskan. Sisinya adalah PQRS besarnya sama dengan TUVW, besarnya sama dengan QRV. U besarnya sama dengan PSWT, PQUT, dan SRVW. Ya, jadi bentuknya sama, luasnya pun juga sama. Ini adalah sifat yang pertama. Diingat ya Sobat 100? Oke. Nah, berikutnya berdasarkan sifat yang kedua memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini bisa kita tuliskan untuk kubus ini titik sudutnya itu apa saja ya? Iya, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, W. Jadi yang runcing, yang lancip, yang ini ya, ini adalah titik sudutnya. Kalau kita hitung, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya Sobat 100? Oke. Nah, berikutnya yaitu sifat yang ketiga, bahwa kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, di sini kan sudah dituliskan, sudah diperlihatkan bahwa rusuk itu yang ini, yang ditandain garis merah. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan pada kubus PQRSTUVW ini rusuknya adalah PQ, panjangnya sama dengan SR, sama dengan TU, sama dengan VW, sama dengan QR, sama dengan PS, sama dengan TW, sama dengan UV, dan sama dengan PT, serta sama dengan QV, sama dengan RV, dan yang terakhir sama dengan SW. Jadi inilah ke-12 rusuk pada kubus PQRSTUVW. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, untuk kelas 3, jelaskan sifat-sifat kubus. Dicatat ya. Untuk kelas 3, jelaskan sifat-sifat kubus. Ibu bahas soal yang ketiga anak-anak. Ini soal untuk kelas 3. Sifat-sifat bangun kubus. Di sini sudah Ibu gambarkan bangun kubusnya. Sifat-sifatnya adalah mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Sisi dari bangun kubus ini berbentuk bangun datar persegi, ada 6 dan ke-6 sisinya ini sama luas. Selanjutnya mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudutnya di sini
A, B, C, D, E, F, G, H. Sifat yang ketiga, ini mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Ini 12 rusuknya yang sama panjang di sini. AB, CD, EF, GH, AE, BF, CG, DH, AD, BC, FG, dan EH. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar matematika. Terima kasih.